Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mengingat pelajaran mata rantai makanan, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa kehidupan setiap makhluk itu terikat ke dalam lingkungannya dalam sebuah mata rantai. Artinya tidak ada makhluk yang bisa hidup sendiri. Satu sama lain saling berkaitan. Mata rantai atau jaringan mata rantai, atau bisa kita sebut network, adalah sebuah keniscayaan. Singkatnya, tidak mungkin kita bisa hidup tanpa network. Dan setiap orang, disadari ataupun tidak disadari, pastilah membangun network dalam hidupnya. Ketika konsep network ini diterapkan secara sadar, sistematis dan terorganisir dalam sebuah bisnis yang seringkali disebut dengan konsep MLM atau multi-level marketing, single level marketing, atau apapun namanya, tidak sedikit orang yang menolak dan menghindarinya, padahal sistem ini bisa menegaskan secara tertulis jaringan yang kita bangun. Kenapa? Adakah sesuatu yang salah? Ya, pasti ada yang salah. Sistem yang dirancang oleh manusia bisa syarat dengan manipulasi. Network itu bagaikan kendaraan, bagaikan sebuah mobil, sebuah bis, pesawat, atau perahu yang bisa dijadikan alat percepatan untuk mencapai tujuan. Ketika yang menjadi sopir, nakoda, atau pilot itu adalah pengelola perusahaan berbasis MLM, maka yang harus kita pelajari dengan seksama adalah kemana mereka akan membawa kendaraan yang penuh dengan penumpang tersebut. Letak kesalahan itu bukan berada pada networknya, tetapi terletak di dalam arah tujuan yang ditentukan oleh pemilik perusahaan yang diaminkan oleh para penumpang ataupun pelaku bisnis yang ada di dalamnya. Network yang seyogyanya menjadi kendaraan untuk masyarakat dalam membangun kekuatan, malah akhirnya dihindari dan tidak disukai, padahal kesalahan terletak pada penentu arah tujuannya, bukan terletak kepada networknya. Oleh karena itu, kaji dan pelajari 3 hal utama yang bisa kita jadikan peta kemana sebuah perusahaan MLM akan membawa network yang kita bangun. Yang pertama adalah sistem bisnisnya. Banyak hal manipulatif yang bisa disisipkan ke dalam sistem bisnis yang dirancang, dan hal tersebut seringkali tidak terdeteksi oleh para pelaku yang belum memiliki pengalaman yang cukup. Yang kedua adalah cara kerja yang harus dilakukan dalam membangun network. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh sistem bisnis yang dirancang dan dipengaruhi oleh ajaran yang dilakukan oleh para pionirnya. Last but not least, yang terakhir tetapi justru yang paling penting adalah tentang paradigma kesuksesan yang diajarkan dan ditanamkan di dalam hati para pelaku bisnis MLM. Kalau yang menjadi ukuran utama sebuah kesuksesan adalah materi, sehingga mendorong semua orang ke dalam ajaran materialisme, maka sudah bisa dipastikan bahwa kendaraan yang syarat dengan penumpang tersebut sedang menuju kepada arah kehancuran, yang dipoles sedemikian rupa seolah-olah sedang menuju kepada kejayaan. Pendidikan yang sistematis dan terorganisir dalam membangun sebuah network melalui bisnis MLM adalah sebuah kewajiban agar bisa membuat para pelaku bisnis MLM bisa menganalisa ada tidaknya unsur manipulatif dan eksploitatif dalam sistem bisnis yang dirancang dan dalam cara kerja yang diajarkan, bukan dicekoki dengan lagu kesuksesan yang sebenarnya hanya untuk menutupi unsur eksploitatif atau sistem perbudakan yang seringkali ada di dalam sistem dan cara kerja dalam sebuah bisnis MLM. Pendidikan tersebut sangat dibutuhkan agar para pelaku bisnis MLM bisa memahami rambu-rambu agar tidak terjerumus ke dalam ajaran materialisme, hedonisme, yang akhirnya pasti akan menuju kepada arah sekularisme. Business is not only business. Bisnis itu bukan hanya sekedar bisnis. Bisnis apapun sebetulnya adalah more than business. Melalui bisnis MLM, setiap orang akan menularkan pengaruh dalam tanda petik kepada orang lain. Jika yang kita tularkan adalah kemudahan, maka kemudahan itu pasti akan kembali kepada diri kita. Jika yang kita tularkan adalah kesulitan dan perbudakan, maka itu pula yang akan kembali kepada diri kita. Dalam video lainnya
akan saya jelaskan lebih detail tentang konsep perbudakan yang seringkali ada di dalam sistem bisnis MLM dengan tujuan agar Anda memiliki gambaran bisnis MLM seperti apa yang selayaknya Anda gunakan untuk membangun network. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.